Kenalnya pada saat itu di aplikasi. Yang terjadi malah jadi kayak gulat ya. Kayak sampai babak belur ya Mbak ya? Iya, nggak kuat. Nggak kuat. Terus apa ya yang harus aku lakukan gitu. Kehilangan aja, kehilangan seseorang dan kehilangan jati diri. Sempat aku bertanya, mengapa Tuhan memberiku wajah rupawan, namun menghadiahiku dengan jodoh yang melukaiku? Mengapa, dan mengapa? Namun kini aku tahu, Tuhan memberiku kelebihan fisik karena aku akan mencintai dunia seni peran, dunia akting. Dan mengapa aku ditakdirkan dengan jodoh yang mencederaiku? Karena Allah tahu aku perempuan kuat dan tangguh. Sungguh Allah menguji hidupku lagi dengan ayah dan nenekku, benteng pertahanan hidupku selama ini yang kemudian berturut-turut pendahuluiku. Kini aku merasa sebatang kara karena ibu sejak kecil pun telah meninggalkanku. Namun aku merasa ada kok mereka yang lebih berat ujiannya dari aku dan mereka bisa menjalaninya. Aku percaya Allah tidak akan menguji hambanya dengan ujian yang melebihi kemampuannya. Mbak Ghea Mita, kita udah langsung bertemu dengan sosok perempuan yang luar biasa. Mbak, sebetulnya itu apa sih yang jadi pikiran Mbak waktu itu kok mau sih menikahi cowok kayak gitu yang ujung-ujungnya lagi-lagi ya memukul, menampar dan lain-lain gitu. Apa nggak pernah kelihatan tuh waktu zaman pendekatan, penjajakan, pacaran gitu, bibit-bibit itu seperti apa? Apa nggak pernah kelihatan? Iya, pada saat itu memang sudah kelihatan ya Mbak, cuman kan memang seorang wanita ya kadang berharapnya kan mungkin suatu saat dia akan berubah gitu. Tapi ya ternyata itu hanya harapan ya gitu, karena orang berubah itu kan karena dirinya sendiri seperti itu. Pastinya ya kenapa harus memilih dia pada saat itu ya karena ya melihat orang yang cowok datang mengajak menikah, pasti dia sudah mempunyai pertimbangan tanggung jawab seperti itu dan pada saat itu dia juga finansial juga sudah oke, jadi wanita mana yang nggak oke lah memilih dia. Tapi ternyata memang finansial aja nggak cukup gitu, tapi behavior juga. Boleh tahu nggak Mbak, kalau nggak salah tadi di cerita juga disampaikan bahwa Mbak mengalami masa lalu ya, atau sebelum menikah itu ada beberapa peristiwa yang membuat Mbak down gitu. Yeah. Ayah meninggal, kemudian nenek juga meninggal pada saat yang tidak terlalu lama kemudian ibu juga pernah mengalami hal yang sama gitu yang juga dilakukan oleh ayah dan Mbak melihat itu sendiri. Yeah. Kemudian apa itu ada semacam kayak koneksi ketika ada cowok datang like a guardian angel gitu, Yeah. ngajak will you marry me, terus Mbak kayak yes I will gitu, dan karena ada rentetan peristiwa yang membuat Mbak kemudian mengiyakan itu. Iya pastinya ya, karena dalam kondisi yang hati lagi down, lagi chaos itu terus ada seseorang cowok, padahal zaman sekarang ini kan kayak jarang banget ya cowok yang mau serius gitu. Nah ini tiba-tiba ada sosok yang serius ketika saya sedang down, ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak dicoba kayak gitu. Itu sih Mbak. Tapi waktu itu apakah ini kan kayak out of the blue, kenalnya di mana sih Mbak? Kok apa mungkin itu kayak tetanggaan atau mungkin teman SMA atau apa, kok bisa tiba-tiba datang tiba-tiba gitu setelah beberapa peristiwa terjadi? Iya, kenalnya pada saat itu di aplikasi.
Dating app. aplikasi dating app Mhm. seperti itu. Dan rumahnya kan deketan gitu. Jadi kami sering ketemu gitu. Dan nggak tahu waktu di dating app itu memang cari alamatnya yang deket tuh gimana? Atau- itu nggak tahu ya. Kebetulan berarti. Kebetulan, Oh, oke. kebetulan deket, sangat dekat gitu. Mhm. Jadi memang sering ketemu, intensitas ketemunya tuh sangat sering Ya. seperti itu. Dan akhirnya ya karena memang setiap hari ya, hampir setiap hari ketemu, ya udah gitu. Akhirnya jalani aja dulu gitu. Mbak waktu mengiyakan untuk dinikahi ya, waktu itu usia Mbak sekitar umur 27 ya, berarti umur 27, 28. Iya. dan suami juga umur 27, sebaya lah ya kira-kira. Apa tidak ada kecurigaan gitu? Too good to be true deh kayaknya cowok sekarang langsung ngajak menikah gitu gitu ya. Apa karena mungkin perempuan lebih emosional ya, lebih pakai feeling, nggak pakai logika. Dan waktu itu apa sih yang dipikirkan Mbak Gea gitu? Apa hanya semata-mata karena ada seorang cowok ngajak menikah gitu kan, padahal Mbak seorang aktris gitu. Pilihannya banyak gitu. Iya, balik lagi Mbak, ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, seperti keluarga ya, karena kedekatan aku dan ayah itu kan sangat dekat gitu, sangat dekat. Sama nenek juga. It's okay if you have to cry. Jadi ketika mereka nggak ada, pasti hilang sosok yang merasa ngelindungi gitu. Walaupun di Jogja pun juga sendiri ya, tapi ikatan itu loh Mbak, ikatan yang memang sudah ya darah daging ya, gimana gitu. Terus ketika mereka hilang, itu sangat down, sangat chaos, sangat depres, nggak kuat gitu. Nggak kuat. Terus apa ya yang harus aku lakukan gitu? Kehilangan seseorang dan kehilangan jati diri. Gitu. Jadi kehilangan dua orang yang paling Mbak istilahnya menjadi pagar pelindung Mbak selama ini tiba-tiba runtuh gitu ya, tiba-tiba nggak ada. Terus Mbak seperti kalau orang itu mungkin ketika hanyut ya, dia kan akan mencari apapun ya untuk dipegang gitu. Dan tiba-tiba ini ada seseorang nih istilahnya yang muncul gitu ya, dia pegang aja padahal bisa jadi itu malah membahayakan Mbak gitu. Itu dia. Seperti itu kira-kira analoginya. Dengan memilih dia dengan harapan dia bisa menjadi sosok pengganti ayah, sosok pengganti nenek. Pada saat itu pikiran butanya pada saat itu dan ya Mbak kan relatively very young gitu ya, maksudnya umur 28 lah, masih cukup muda. Dan ya karena Mbak dipagari itu tadi, dilindungi, diayomi oleh ayah, dan ayah juga seorang polisi ya. Artinya ada semacam patron yang cukup kuat gitu untuk melindungi seorang anak, keluarga gitu, apalagi seorang polisi itu tadi kan. Dan nenek juga ya gitu, meskipun bukan nenek dari ibu ya. Nenek dari. Apa sih kenangan atau koneksi apa yang Mbak tuh merasa bahwa mereka itu adalah sosok guardian angel Mbak yang kemudian hilang itu tadi? Kan padahal jauh gitu ya. Di Jawa Timur, Mbak di Jogja gitu. Pas sering telepon atau kasih support atau apa, ngirim makanan mungkin atau apa atau apa seperti Pak ikatan yang terbentuk sehingga Mbak merasa sangat kehilangan? Yang pertama nenek itu orang yang sangat berperan penting di kehidupan saya, karena yang dari kecil mengasuh, jadi yang memberikan kasih sayang full gitu, udah seperti malah ibu bukan sendiri. ibu. Bukan. Why? Apa ya? Nggak tahu, rasa sayangnya nenek itu biasanya kan gitu ya, nenek itu sayang banget sama cucunya kayak gitu kan. Apa yang nggak dibolehin sama orang tua dibolehin lah semua. Nenek dan kakek. Apapun tuh diperjuangkan gitu, bahkan sampai pada saat ada momen yang dimana Gea merantau lebih
lebih jauh daripada di Jogja. Itu pada saat itu juga untuk menimba ilmu juga, jadi tidak ada backingan untuk finansial gitu. Nenek itu rela-relain untuk jualan nitip-nitip kacang gitu ke warung-warung. Itu kayak nggak tahu, rasanya kayak sebegitunya. Sebegitu rasa sayangnya terhadap cucunya sampai dan uang yang didapatkan dari jualan kacang itu semata-mata ini untuk cucuku, bukan untuk kebutuhan dia sama sekali atau kesenangan dia gitu. Iya. Kalau ayah itu juga yang selama ini ngebangun mental dia jadi kuat karena ayah kan polisi. Dari kecil juga dididik sangat keras. Dulu sebagai atlet juga kan, atlet renang dan selam itu. Jadi Mbak Gea? Iya. Wow. Itu sangat pelajaran didikan keras dari ayah itu sangat menjadi pelajaran buat Gea sampai saat ini gitu. Karena ayah itu lihat Gea, memang Gea cewek, tapi ayah pengen anak perempuannya nggak jadi orang yang lemah, nggak lembek ya, nggak seperti konstruksi kalau perempuan tuh terlalu lemah lembut, lembek gitu. Makanya diajarin tadi ya, nyelam, renang, mungkin karate juga. Iya. Harus bersatu. Tumbas kayak kelambi badan, Thomas. Maaf, belum ada makanan. Kan aku baru pindahan. Sepertinya saya membayangkan Mbak Gea ini punya banyak dasar dari ayah dan nenek tadi ya, yang melingkupi Mbak, sehingga Mbak kemudian apakah itu yang memutuskan cukup ini kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan dan Mbak akhirnya minta bercerai. Iya, betul. Ini nggak boleh kayak gini. Aku nggak pantas. Diapain aja sih Mbak, boleh tahu nggak Mbak? Mak, saya tuh bayangin, katanya sampai babak belur ya Mbak ya? Iya, sampai, karena kalau yang pertama memang pasrah ya, memang pasrah aja. Yang kedua itu kayak nggak bisa nih, gitu, harus ngelawan nih gitu. Tapi yang terjadi malah jadi kayak gulat ya. Jadi kayak gulat gitu. Bayangin Mbak, gulat ya ampun. Iya. Gulat kan biasanya setara ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek, ini cowok sama cewek gitu kan. Iya, pasti kalah lah. Ya pasti kalah. Tapi boleh tahu nggak Mbak, reason atau alasannya itu kadang seperti apa sih? Apakah mohon maaf misalnya ada orang kedua gitu, atau cemburu kek, atau masalah kecil gitu tapi kayak kriwian dari gerojokan gitu? Iya, lebih banyaknya adalah masalah kecil. Masalah kecil yang tiba-tiba menjadi besar gitu. Karena memang basically pasangan itu juga agak emosian ya gitu. Jadi ada masalah dikit langsung masalah dikit gitu. Sedangkan kalau saya mah itu nggak terdeteksi apa ketika masa kayak pacaran tadi Mbak bilang kan sempat pacaran ya 6 bulan gitu. Terdeteksi, tapi balik lagi perempuan, bukan nggak hanya perempuan berharap, ya berharap siapa tahu, siapa tahu kayak gitu terus kan. Siapa tahu nanti kalau sudah menikah berubah. Setelah menikah siapa tahu nanti setelah punya anak berubah gitu. Lama-lama kayaknya enough is enough kan. Selain kekerasan yang menimpa Mbak, yang diterima Mbak ya, pukulan, tamparan, kemudian pernah gulat itu tadi juga gitu. Adakah perlakuan lain yang mungkin tidak setara ya, perlakuan yang mungkin di luar ekspektasi Mbak dari kewajiban dan hak antara perempuan dan laki-laki yang di luar KDRT? Misalnya tentang nafkah atau apa? Iya, ada. Oh ada? Iya, ya kebetulan memang mantan suami itu finansialnya udah oke, udah settle. Tapi ternyata berjalannya waktu ketika kita berumah tangga, ternyata itu juga menjadi suatu persoalan gitu. Karena tidak ada keterbukaan soal ekonomi, soal finansial. Itu yang dimana kayaknya tuh aku merasa bahwa dia tuh agak perhitungan.
Iya. pelit gitu ya Mbak. Ngitung ya kalau orang Iya, Jawa bilang. iya, Apa aja itu. dihitung kembalian gitu berapa gitu, Betul. dicek kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi kayak suatu apa ya? Ya, bukankah uang suami itu adalah uang istri Iya, juga? katanya seperti itu sih. Gitu. Uang suami itu uang istri, Iya. uang istri. Nah, itu mungkin yang tidak dia pahami mungkin Iya. ya. Bukan berarti uang suami the whole punya istri, Iya. enggak, tapi memang sebagian besar itu diberikan untuk menafkahi istri dan anak kalau udah ada anak juga kan, Iya. seperti itu. Toh ini untuk kebutuhan rumah tangga kan juga. Iya, betul. Mbak bekerja untuk beli lipstick, beli make up Mbak sendiri kan, Iya. gitu. Tapi untuk hal-hal yang bersifat survival mestinya kan suami ya. Iya. Ya itu Dan hal itu masih dihitung. Iya, ada hal-hal yang kecil yang sepele yang menurut aku kok sebegitunya ya gitu loh. Itu waktu pacaran gitu kalau misalnya lagi ngafe gitu dibayarin dia atau gimana? Kalau pacaran, kalau waktu ke kafe makan itu dia, gitu, Oh kayak dia. iya, belum gitu. menunjukkan kepetongannya itu ya. Iya, tapi nggak tahu hal-hal yang mungkin ya perhitungan lah Pak. Intinya perhitungan dan dia sendiri juga mengakui bahwa dia seperti itu. Oke. Jadi Iya. dia bilang memang iya. Aku emang calculated banget gitu ya. Iya. Dan apa ya, sebagai seorang wanita ya, apalagi aku yang udah terbiasa independen, itu suatu Iya. hal yang harga diri ya Mbak. Iya, iya. Harga diri yang kamu beneran ngajak berantem aku cuma karena maksudnya uang segini kamu tagih gitu. Iya, iya. Aku bisa cari gitu. Tapi bukan itu, bukan Iya. itu. Kalau gimana ya, orang wanita independen ketika dia sudah menikah, dia meminta uang pada laki-lakinya itu Pada suaminya. pada suaminya itu adalah suatu dia menghargai, masih melihat dia sebagai laki-laki. Iya, orang gitu. tempat dia bergantung gitu. Iya. Dan seharusnya malah menunjukkan istilahnya sisi maskulinitas gitu, sisi kejantanannya gitu. Kalau bisa ngasih, kamu mau minta berapa nih, gue kasih gitu Iya. ya. Nggak cuma nafkah batin aja gitu, Iya. tapi nafkah lahir itu juga menunjukkan kejantanannya gitu ya. Betul. Dan itu menumpuk lagi apa tadi istilahnya kekerasan secara kekerasan finansial menurut saya itu. Iya. Yang kemudian membuat Mbak semakin firm untuk kemudian ya let him go gitu. Iya. Aku sendiri pun memutuskan untuk ini nggak bisa dilanjut. Kasihan kamunya, kasihan akunya. Kamu berhak bahagia dan aku juga berhak bahagia. Ayah, Mbah, kalian berhasil mendidik aku jadi anak yang kuat. Adik kuat dan sekarang adik bahagia.